Tapi ibu itu imannya kuat, nggak usah. Kalau Pak Rudi bisa dipakai Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan. Anak bawain kalungnya, taruh kamar mama. Taruh kamar mama, kunci pintu, dia duduk, berlutut, dia berdoa, dia pakai kalungnya. Waduh Pak Rudi, kayak cacing dibakar. Menggelimpang-gelimpang, masuk bawah kolong, sampai keluar kolong. Wih, setengah jam dia nggak mau buka kalung, panas. Setengah jam kemudian dia merasa ringan badannya. Selamat sore, ketemu lagi dengan Jana di Mang Engking Ubud. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Jana, selamat sore Bapak Ibu. Iya, kita lanjutkan. Tadi saya tanya ada suaranya Ya. Garing Pung masuk, mudah-mudahan terdengar suara saya karena suaranya Garing Pung, tapi namanya di alam Bapak Ibu. Suaranya krek-krek, orang Indonesia apa Tenggare apa ya Tenggare. Silakan. Ya, kita sambil ditemani suara hewan ini Pak. Nah, ada Bapak Uskup di Flores, punya adik yang seorang pilot, kemudian istrinya itu kena santet Pak. Nah ini kan Bapak sering ceritakan di terapi, tapi Ya. sekarang kita untuk pemirsa juga supaya tahu Pak. Baik, jadi Bapak Ibu ada satu cerita menarik kepada yang terlibat dalam acara ini. Ketahuilah saya masih dibekali Tuhan otak yang kuat, saya ingat cerita ini. Nah, jadi cerita ini menginspirasi banyak orang, jadi ada kabar bagus. Kepada Bapak Uskup, salam dari Bali. Kepada Bapak pilot dan kepada istrinya, salam dari Bali. Saya masih ingat semua cerita kalian. Kepada korban yang sampai pelaku yang nyantet yang sekarang sedang yang tempoh hari sampai stroke, jangan mengaku kalau Anda ini. Kalau Anda mengaku, nama Anda rusak. Lebih baik Anda diam-diam, akan saya samarkan ini. Jadi begini Mbak Jana. Suatu saat ada satu orang, jadi Bapak Uskup di Flores itu punya seorang pilot. Pilot itu adalah Adiknya. pilotnya Air Asia. Adik kandungnya dia adalah pilot Air Asia. Nah, istrinya adalah orang Manado. Ceria. Dulu saya pikir orang ceria, orang happy, orang yang energik, tidak bisa kena santet. Setahu saya begitu dulu Mbak Jana, tapi ternyata salah. Ibu ini ceria, sehat, happy, selalu positif, sampai dijadikan sebagai percontohan oleh dokter. Karena mereka setiap berapa bulan check up, dari pihak Air Asia, suami istri di check up, ibu ini selalu dijadikan sebagai percontohan oleh dokter, karena selalu sehat, kesehatannya sempurna. Tiba-tiba, periksa kesehatan, dinyatakan trigliseridnya sangat tinggi. Ibu berubah pola hidup ya? Enggak dok, trigliseridnya tinggi, hati-hati bisa stroke loh ini. Saya tidak berubah apa dok, pola makan semua sama dok. Ibu selalu saya jadikan percontohan karena selalu sempurna. Sekarang trigliseridnya sangat jelek, bisa stroke bu. Nah akhirnya singkat cerita di lain pihak di Flores heboh lah orang-orang. Karena apa? Nah ceritanya gini Mbak Jana. Akhirnya ibu tuh ketemu sama salah satu murid saya, Ibu Irni. Ibu Irni ini ada ceritanya yang saya bilang tidak bisa jongkok ya. Nah, kalau jongkok sakit sampai berobat ke Singapura, ke Jerman, akhirnya ketemu sama Bu Irni. Nah, Bu Irni bilang coba ibu pakai kalung ini. Begitu pegang kalung garasuk tidak kuat dia. Pakai garasuk tidak kuat dia. Aneh. Nah, dia bilang sama anaknya, tolong kamu yang pegang, bawakan pulang. Nah, itu dikasih tahu nanti bu, Pak Rudi 4 hari lagi mau ke Jakarta. Tapi ibu itu imannya kuat, nggak usah. Kalau Pak Rudi bisa dipakai Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan. Anak bawain kalungnya, taruh kamar mama. Taruh kamar mama, kunci pintu, dia duduk, berlutut, dia berdoa, dia pakai kalungnya. Waduh Pak Rudi, kayak cacing dibakar. Menggelimpang-gelimpang, masuk bawah kolong sampai keluar kolong. Wih, setengah jam dia nggak mau buka kalung, panas. Setengah jam kemudian dia merasa ringan badannya. Nah, mandilah dia, setelah mandi keramas, ganti baju, pakai kalung galasur, udah ada apa-apa dia, tidurlah dia. Begitu tidur, tiba-tiba terbayang-bayang wajah suami istri. Jadi Bapak Ibu, di Flores itu ada Persatuan Masyarakat Flores, Mbak Jana. Itu mereka rutin arisan setiap bulan sekali arisan. Nah, Bapak Ibu suami istri ini, gak kenal deket, cuma tahu aja, Sehiro ya, sampai ketemu ya bulan depan dah, cuma gitu aja. Tiba-tiba setelah ibu ini pakai galasur, ada hitam-hitam lepas, tidur, kebayang wajah suami istri ini terus. Padahal nggak mikirin. Ya. Dia bangun, dia kencing, habis kencing tidur lagi, kebayang lagi suami istri ini. Bangun lagi dia minum, habis minum dia tidur, kebayang lagi suami istri. Kok bayang terus? Pagi-pagi, terima broadcast dari BlackBerry. Dulu belum ada WhatsApp, baru BlackBerry. BlackBerry Grup Masyarakat Flores Jakarta. Ada kabar suami istri, jadi pelakunya lebih Anda tidak mengaku ya. Anda ngaku, Anda tambah ketahuan, Anda bisa suanggi, diam aja. Tiba-tiba kebayang wajah suami istri itu, dan tiba-tiba begitu bangun, terima broadcast dari BlackBerry, suami istri itu bangun tidur dua-duanya stroke. Pak Rudi aneh nggak Pak? Dokternya pun heran. Suami istri bangun tidur dua-duanya stroke. Kalau salah satunya stroke masuk akal. Dua-dua stroke Pak Rudi. Dan merasa aneh dia. Pergi aja ke dokter, dicek trigliseridnya normal. Nah setelah saya cek waktu terapi apa yang terjadi? Suami istri itu mau nyantet dia. Begitu dia pakai kalung galasur, santetnya mental. Jadi dia mau dibikin stroke sama suami istri itu. Karena santetnya mental, suami istri itu yang stroke. Nah, ada cerita lagi menarik tentang ibu ini. Mau lanjut yang sekarang apa yang nanti? Nanti aja Pak. Baik. Ya, kita nanti lanjutkan yang part 2 ya.